alhamdulillah Pak ya. Ya. Ini yang saya rasakan bahwasanya ya riba bagaimanapun ada di masyarakat. Paling tidak kami sudah mengurangi lebih banyak itu sudah peredarannya. Oh, Paling tidak sudah kami mengurangi banyak. Orang-orang sudah banyak terbukti dengan anggota kami yang saat ya, ini sudah hijrah itu sekitar 700 lebih, 700.000 ya, orang lebih. ya, Yang saya anggap ini adalah efektif karena bagaimanapun banyak setiap kami membuka cabang selalu kami sampaikan ya bagaimana sistem syariah itu bekerja berjalan justru adalah memberikan kedamaian, keadilan, ketentraman, kebahagiaan. Itu yang ya, terus saya lakukan sosialisasi. Dan alhamdulillah banyak yang hijrah bahkan ya. dulu bersama teman-teman UNER melakukan analisa orang itu ke syariah itu apa sih tujuannya itu kan. Ya. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memotret kondisi perkoperasian di Indonesia. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan, wawancara ini juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh gerakan koperasi yang ada di Jawa Timur, yaitu Bapak Haji Abdul Majid Umar. Beliau adalah Ketua Pengurus Koperasi Syariah BMT UGT Sitogiri. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah kabar baik Pak Bambang. Alhamdulillah bisa Iya. diundang di inspirasi ini. Iya. Baik. Nah, untuk mengawali supaya pemirsa kanal ini bisa mengetahui latar belakang Pak Abdul Majid Umar, mungkin Bapak bisa bercerita perjalanan karir, terutama ketika mendirikan dan membesarkan koperasi syariah ini di Jawa Timur yang menurut informasi sudah tergolong berhasil. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ikut Zoom meeting pada pagi hari ini, perkenalkan saya Abdul Majid Umar. Saya adalah Ketua KSBPS BMT UGT Nusantara Sidogiri yang ada di Pasuruan. Alhamdulillah saya mengawali karir sebetulnya di guru Pondok Pesantren Sidogiri. Jadi saya mengabdi atas eh, tuntutan ilmu kami untuk mengabdi kepada pesantren yang di mana pesantren itu mendidik kami, membesar kami. Kebetulan di pesantren ada mutu yang menurut saya sangat luar biasa, yaitu khidmatan lil ma'had wa khidmatan lil umat. Jadi pengabdian untuk kepada pondok pesantren dan pengabdian kepada umat. Di sini kami ditunjuk untuk sebagai ya wakil kepala madrasah yang membidangi madrasah-madrasah yang berafiliasi kepada Pondok Pesantren Sidogiri pada saat itu. Yang madrasah tipe A itu ada sekitar
125, yang tipe B di luar Pasuruan ada 45. Nah, dari situ kita berpikir bagaimana kondisi pendidikan, kemudian bagaimana guru-gurunya. Dari situ sebetulnya madrasah di luar yang berafiliasi ini susah ditertibkan untuk diajari bagaimana gurunya disiplin, muridnya bagus, ternyata terkendala dengan ekonomi. Bahkan di situ dari sisi ekonomi, gurunya pun juga sudah kondisinya pas-pasan sehingga eh, apa ya, istilahnya bisyaro atau gaji yang diterima itu mungkin tidak sampai untuk biaya hidup 1 minggu gitu kan, 1 pekan. Tapi bagaimana mereka terus bertahan untuk menyebarkan ilmunya, mengajarkan ilmu agama. Dari situ kami kepala madrasah bersama dengan wakil-wakil kepala madrasah yang lain, bagaimana memberdayakan guru-guru ini dan juga kondisi sosial masyarakat, di mana pada saat itu kondisinya sudah kehidupannya minus, kemudian ekonominya lemah, pendidikannya rendah, bagaimana mereka itu bisa terangkat pendidikannya, kemudian bisa mendapatkan ilmu yang bagus, sekolah yang bagus. Nah, dari situ ternyata non sewu, hasil daripada praktek penelitian teman-teman, ternyata di situ banyak secara ekonomi mereka tertindas, ya, tindas karena banyaknya renten pada saat itu. Jadi bisa dibilang pinjam 100.000 yang diterima cuma 90.000, yang 10 katanya dijadikan administrasi dan tabungan, tapi ternyata tidak bisa diambil. Padahal dia tiap hari harus membayar 5.000. 5.000. Dari situlah kalau 5.000 kali 24 hari kerja kan sudah ada 100 ya, 20.000. 120.000 kalau dikalikan dari yang diterima 90, berarti ada selisih 30.000, 30.000 dibagi 90 kan itu berarti ada 33% dalam 1 bulan. Bisa dibayangkan kira-kira usaha apa yang bisa ya memberikan keuntungan 33% per bulan. Nah, dari sisi sini secara ekonomi ini sangat mencekik. Kemudian dari sisi agama kita lihat itu adalah riba. Kita lihat itu adalah riba. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari itu? Nah, dari situlah kemudian pengurus berupaya, toh alhamdulillah tahun 96 itu bertemu dengan teman-teman dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, Pinbuk, ya, dari Jakarta, bersosialisasi tentang sistem syariah di Pondok Pesantren Genggong. Nah, dari situ kami diundang dan alhamdulillah kami ikut. Dari itu kemudian dari buku-buku yang kami terima, kami pelajari, kemudian kami sesuaikan dengan syariah, ya. Tahun 96 ya, kemudian berikutnya dapat pelatihan dari Bank Muamalat. Nah, pelatihan dari Bank Muamalat tentang ekonomi syariah, bank syariah pada saat itu, kemudian ada bedah buku ekonomi syariah karangan Pak Syafi Antonio. Alhamdulillah 97 kami mendirikan koperasi itu, BMT itu. 97 tapi di BMT Maslahah, BMT MEMU, di mana anggota-anggotanya adalah guru-guru yang madrasahnya, sekolahnya berafiliasi kepada pondok pesantren. Dengan modal awal pada saat itu 13.500.000,
kemudian tumbuh berkembang, 97 berdiri, 98 kena krismon. Ya. Tapi justru di situ krismon itu kita tumbuh luar biasa. Di sisi yang lain ekonomi terjepit, orang sudah trauma dengan perbankan, duitnya dialihkan pada kami, gitu kan. Nah, di Oh, situ eh, saya pelajari bahwasanya musibah tu kaumin fawaidul li ghairihim. Musibah suatu kaum itu adalah ya, ada ya, keberuntungan ya, bagi yang lain. ya, ya, 97 kami dirikan 13.500.000 dengan modal 13.500.000. Alhamdulillah, tidak berani mendirikan di Sidogiri di luar kecamatan Sidogiri. ya, Kemudian alhamdulillah tumbuh dan berkembang dapat kepercayaan. Nah, dari ini kemudian berdiri di Pasuruan. Nah, alumni-alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang di luar Pasuruan menginginkan, ya apa ada seperti yang di Pasuruan, lembaga keuangan yang bisa mengentaskan riba, membantu masyarakat, memberdayakan masyarakat, khususnya guru-guru yang mengajar di madrasah-madrasah yang apa itu madrasahnya berafiliasi kepada Pondok Pesantren Sidogiri. Nah, dari situlah alhamdulillah kemudian tahun 2000 didirikan BMT UGT Nusantara ini. BMT UGT Sidogiri itu didirikan tahun 2000. Jadi ya. UGT itu aslinya urusan guru tugas. Karena Oh, pondok pesantren setiap tahun itu mengirimkan guru ke daerah-daerah, saat ini ke 16 provinsi di Indonesia. ya, Dari situ kita kirim guru, kemudian setiap tahun ini rutin ya, setiap tahun kita kirim guru, ya, dan itu menjadi persyaratan bagi santri-santri yang sudah lulus harus mengabdi 1 tahun di masyarakat. Nah, kemudian dari situ alhamdulillah anggota yang di luar itu menginginkan bisa dibuatkan seperti Pasuruan. Saya masih pegang yang BMT Maslaha, waktu itu jadi pengurus, jadi wakil ketua satu, ya. Ketuanya di BMT Maslaha Ustadz Hudori Abdul Karim almarhum, ya. Kemudian saya sebagai wakilnya dan termasuk wakil paling muda di antara ya, pengurus-pengurus yang ada yang lainnya. Nah, kemudian pada saat saya menjabat itu, ya awalnya karena saya punya kepedulian aja, tapi ilmu pada saat itu belum ada, belum punya, itu kan. ya, Tapi tahu sebatas apa, bagaimana kami peduli kepada kondisi masyarakat dan kami harus ya, belajar. Ya, ya, kemudian tahun 2000, ya, tahun 99 saya dapat pelatihan tentang perbankan dari Bank Indonesia. ya, Kebetulan Bank Indonesia membuat acara BDSP, Business Development Service and Provider. Dari situ terus terang kalau dari sisi ijazah pada saat itu saya ijazahnya aliyah Pondok Pesantren Sidogiri. Kemudian persyaratannya adalah minimal D3. Tapi saya ya, mohon, saya bisa diperkenankan untuk bisa ikut pada pelatihan itu. ya, ya, Bank Indonesia merespon keinginan saya untuk bisa mengikuti pelatihan BDSP, dan alhamdulillah, ya, dari peserta yang notabene ijazahnya paling rendah, kemudian saya berusaha berjuang untuk bisa, ya, untuk bisa. Dan alhamdulillah pada pelatihan sesi pertama, alhamdulillah saya ikuti, kemudian tes ujian, kok alhamdulillah lulus, ya. Kemudian ikut sesi pelatihan kedua, alhamdulillah lulus juga. Ketiga, seleksi ketiga lulus juga, alhamdulillah. Dari setiap 3 pelatihan itu, dari setiap pelatihan itu 40 orang, kali 3 diseleksi menjadi 20 orang. Alhamdulillah, saya masih apa ya, terhimpun ya, atau lulus dari ya, 20 orang itu, gitu. Saya ya, kalau tidak salah pada saat itu urutan ke-13 pada saat itu. ya, Tapi ya, kami harus berjuang. Bagaimana ilmu yang dari Bank Indonesia ini ya. tentang waktu itu bagaimana mendampingi menjadi mitra-mitra bank untuk memperluas kredit atau pembiayaan kepada UMKM.
Saya magang di Bank Jatim, kemudian saya lakukan pendampingan-pendampingan. Dari situ kami belajar mendampingi UKM-UKM ya, termasuk ada petani jamur yang saya dampingi, ada apa budidaya jamur, kemudian pengolahan jamur. Nah, itu saya dampingi sampai bisa akses ke perbankan. Alhamdulillah dapatlah fee sedikit sedikit demi sedikit, tapi terus sambil ilmu yang saya peroleh saya pergunakan untuk memperbaiki sistem apa di BMT UGT itu tahun 2000 didirikan, kemudian saya 2004 ditunjuk karena termasuk paling muda ya, ditunjuk untuk menjadi direktur di manajer ya, pada saat itu JM manajer, kemudian ditingkatkan namanya jadi direktur. Jadi manajer di BMT UGT Nusantara karena ketuanya pada saat itu Pak Haji Mahmud Alizan, beliau jadi anggota DPD. Tahun 2000 didirikan, kemudian tahun 2004 beliau itu terpilih jadi anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD itu. Kemudian saya ditunjuk untuk menyamakan aset BMT UGT sejak berdiri. Itu asetnya dari 2000 sampai 2004 itu asetnya cuma 5 miliar pada saat itu, padahal modalnya itu 141 juta, lebih besar dari BMT Maslahah. Nah, dari situ kok alhamdulillah saya ditargetkan karena Pak Haji Mahmud itu mau jadi anggota DPD, saya ditargetkan menyamakan antara BMT Maslahah dengan BMT UGT. BMT Maslahah sudah asetnya 11 miliar, BMT UGT ini cuma 5 miliar. Bagaimana saya dikasih waktu 2 sampai 3 tahun agar supaya sama, ketika saya sama nanti mau di merger gitu. Tapi alhamdulillah saya berupaya keras, saya perbaiki semua sistem, saya benahi sesuai dengan ilmu dari apa perbankan tadi, dari BDSB. Jadi itu saya benahi, alhamdulillah target yang diamanahkan selama 2 tahun sampai 3 tahun, alhamdulillah dalam jangka 1 tahun sudah saya saya penuhi itu gini. Saya selesaikan itu. Karena dengan upaya keras melakukan perbaikan-perbaikan, kemudian harus saya pegang secara mandiri, saya tata ulang. Alhamdulillah tahun 2005 ya, akhir 2005 sudah selesai. 2004 akhir saya diminta, kemudian 2005 mulai saya bekerja di BMT UGT-nya. Kemudian akhir tahun 2005 itu sudah sama dengan BMT Maslahah. Nah, kemudian terus berkembang, alhamdulillah sampai saat ini BMT UGT. Kemudian saya sekolah gitu kan. Saya sekolah pada saat 2005 itu saya presentasi tentang BMT UGT itu secara akad syariahnya seperti apa, saya sampaikan. Kemudian saya ditawari kuliah di Jakarta, tapi kuliahnya karena harus full, saya tidak bisa. Saya kalau ada kuliah Sabtu Minggu, saya bisa, tapi gitu. Atau kalau dengan begitu, saya ngambil bukunya, kemudian Sabtu Minggu saya pelajari, saya sampaikan. Alhamdulillah itu bisa di Universitas Al-Aqidah. Kebetulan saya ngambil hukum Islam yang terkait dengan ahwal asyaksiyah. Ya. Saya kuliah, alhamdulillah 2009 lulus, kemudian saya mencoba nih bagaimana ijazah saya, kemudian sambil terus saya belajar memperbaiki, ikut pelatihan yang dilaksanakan oleh UNER pada saat itu ya. Kemudian bersama dosen-dosen pasca UNER, kemudian juga ikut pelatihan dari PNM, ikut pelatihan, pokoknya setiap ada pelatihan saya pasti ikut gitu loh. Pasti ikut karena sadar akan keterbatasan ilmu saya gitu kan. Dari situ alhamdulillah meskipun bahkan pernah saya karena pada saat itu mau ikut pelatihan bersama dosen pasca UNER, saya biayanya mahal pada saat itu, biayanya 5 juta 5 hari. Kemudian saya bilang pada Pak Haji Mahmud, Pak Ketua, ini kok biaya mahal banget, ini gimana? Gak apa-apa, saya utang aja.
saya hutang ya. Nanti kalau apa itu ini dianggap bagus ya, saya akan cicil seperti itu. Akhirnya begitu selesai pelatihan, kemudian saya sampaikan hasil pelatihannya, kemudian langkah yang untuk memperbaiki ini seperti ini, seperti ini. Akhirnya beliau menyampaikan, sudah tidak usah utang, semuanya sudah lunas katanya. Itu saya ambilkan anggaran dari dana pelatihan koperasi seperti itu. Ya. Itu kemudian alhamdulillah terus berkembang dan saat ini sampai saat ini ya dari awal aset 5 miliar dengan modal 141 juta saat ini terus berkembang ada di 10 provinsi di Indonesia. Ya. Aset sudah mencapai 3,3 triliun. Nah, ini Hmm. 3,3 Ya. triliun dengan jumlah kantor sebanyak 295 kantor. Pak Itu Abdul dia. Majid, sebelum dilanjutkan, apakah BMT UGT ini jadi di merger dengan BMT Maslakah tadi? Tidak jadi. Jadi tidak jadi di merger karena Oh. ya itu tadi ketika akhir 2005 itu ya saya sampaikan pada pengurus dan pengawas ya. Saya merangkap pengurus sebetulnya Mas Yan di BMT Maslakah. Ya. Saya juga dijadikan manajer. Nah, beliau menyatakan, sudah kalau begini kecepatannya tidak usah di merger, kita bikin fastabiqul khairat katanya. Berlomba-lomba dalam kebaikan atau internal kompetitor. Biasanya kalau ada kompetitor di internal itu lebih Ya. semangat katanya seperti itu. Ya. Akhirnya BMT Maslakah sampai saat ini terus apa ya bahasa Jawanya kami salep ya. BMT Masyarakat sampai saat ini asetnya 800, kami sudah 3,3 triliun itu. Ya. Di antara seperti Ya. itu, Pak. Ya, baik. Luar biasa. Ini misinya tadi saya cermati adalah menghadapi rentenir dan riba. Iya. Apakah Pak Abdul Majid sampai sekarang masih yakin bahwa koperasi syariah atau BMT ini memang punya kemampuan yang besar untuk menjalankan misi itu? Alhamdulillah, Pak ya. Ya. Ini yang saya rasakan bahwasanya ya riba bagaimanapun ada di masyarakat. Paling tidak kami sudah mengurangi lebih banyak itu sudah peredarannya. Oh. Paling tidak sudah kami mengurangi banyak. Orang-orang sudah banyak terbukti dengan anggota kami yang saat Ya. ini sudah hijrah itu sekitar 700 lebih, 700.000 orang lebih. Ya. Yang saya anggap ini adalah efektif karena bagaimanapun banyak setiap kami membuka cabang selalu kami sampaikan ya bagaimana sistem syariah itu bekerja berjalan justru adalah memberikan kedamaian, keadilan, ketentraman, kebahagiaan. Itu yang terus saya lakukan sosialisasi. Dan alhamdulillah banyak yang hijrah bahkan Ya. dulu bersama teman-teman UNER melakukan analisa orang itu ke syariah itu apa sih tujuannya itu kan. Ya. Ya. Jadi dari hasil analisa pertama orang dengan boomingnya syariah di awal-awal itu syariah karena bagasinya gede waktu itu ya kan. Ya. Yang kedua Ya. yang pertama ya kemudian yang kedua karena keamanan ya ya Ya. karena bagasinya gede kemudian karena itu tadi bagaimana terhindar sudah kesadaran. Kemudian yang ketiga karena pilihannya karena keamanan. Ya. Baik. Nah, tadi
Pak Abdul Majid cerita bahwa awal mula idenya itu ingin menolong guru-guru yang gajinya pas-pasan, itu antara Iya, lain ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah guru-guru yang dulu seperti itu sekarang sudah benar-benar lebih baik? Nah pertanyaan kedua saya begini, kan kalau hanya simpan pinjam itu kan tidak tidak meningkatkan income atau apa, jadi kemampuannya nggak bertambah. Apakah BMT ini tadi, UGT ini tadi iya. itu juga mengembangkan usaha-usaha mendanai usaha-usaha lain selain simpan pinjam. Iya. Jadi begini, kalau guru-guru pertama ya, alhamdulillah kami banyak merekrut karyawan itu adalah guru-guru madrasah. Hampir semuanya Oh, 80% itu adalah guru madrasah. Ya, dengan konsep pagi itu kami adalah urusan fid dunya hasanah, ya kan? Pagi itu bekerja di BMT, memberdayakan ekonomi masyarakat, iya mendampingi iya iya. Iya. usaha, kemudian sore mengajar di madrasah. Dan Oh, alhamdulillah gaji-gaji karyawan kami sudah insya Allah sekelas UMR tertinggi di Jawa Timur. oh, Sudah seperti itu. Bahkan kami tetap mewajibkan mengajar. iya Ya, iya 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 karena iya. Iya. konsep kami adalah pagi ini urusan fid dunya hasanah, sore Iya. urusan akhirat wafil akhirati hasanah itu. Nah, Tinggal iya. malamnya doang bersama keluarga wakina benar itu. Jadi konsep Iya, kami seperti itu. baru. Jadi kami wajibkan semua ngajar. Ya. Kemudian yang terkait dengan usaha-usaha lain sebetulnya kan begini. Ya. Anggota kami rata-rata adalah pedagang-pedagang pasar, Ya. ya. Kemudian guru-guru madrasah. Nah, kami bersama teman-teman KKMB tadi Ya. yang binaan Ya. Bank Indonesia tadi, anggota kami berikan pelatihan-pelatihan tentang usaha. Oh. Ada yang pelatihan tentang kelolahan tempe Ya. dari jadi kedelai, jadi tahu, jadi ini, jadi Hmm. nugget, kemudian Ya. jadi susu kedelai, macam-macam pelatihan sampai yang terakhir ini pelatihan ke digital marketing. Nah, itu. Ya. Kemudian ada juga usaha-usaha lain yang kami Ya. dirikan, ya, usaha yang terkait dengan kebutuhan koperasi itu sendiri, BMT-nya itu kan, Ya. simpan Ya. pinjam syariahnya itu. Jadi ada, kalau usaha-usaha retailnya sudah ada koperasi di pondok pesantren, koperasi retail yaitu toko basmalah Ya. itu. Ya. Macam-macam itu segala kebutuhan pondok sudah terpenuhi di situ. Ada 3 koperasi di Sidogiri ini. Ya. Ya. Ada Kepontren Sidogiri dengan basmalahnya yang punya produk air minum santri dan macam-macamnya. Ya. Itu asetnya juga sudah 1 triliun, 1 triliun lebih saat ini. Ya. Ya. Kemudian basmalahnya itu semacam minimarket, semacam Alfa Indo itu alhamdulillah lebih 300 outlet sekarang. Ya. Ya. Nah, itu beda manajemen, tapi tetap kami saling bersinergi Ya. mensupport, ya, termasuk bagaimana menggerakkan usaha di komunitas Pondok Pesantren Sidogiri gitu kan. Iya. Pak Abdul Nah, Majid, sebentar. ini, Apakah aset 3 triliun tadi sudah termasuk ini yang koperasi ini tadi atau beda lagi? Kepontren beda Pak, beda Oh, oke. sendiri. Jadi Ya. ada BMT Maslaha yang 800, ada Kepontren itu yang hasilnya sudah 1 triliun, Ya. hampir 1 triliun lah itu ya. Kemudian Ya. ada BMT UGT Sidogiri ini. Ya. Nah, itu beda memang. Jadi kalau Ya. usaha-usaha lain, kami ada yang terkait dengan IT. Nah, Ya. karena dulu IT itu disuplai oleh orang, Ya. kemudian kami beli. Nah, kemudian bagaimana lama kok kelamaan kok ini ada kurang pas. Akhirnya Ya. apa? Saya mencari orang ahli IT, kami rekrut, kemudian kami bikin perusahaan IT sendiri. Alhamdulillah perusahaan IT ini kami dirikan berupa PT bersama teman-teman ahli IT.
dan IT kami sudah dipakai oleh 124 koperasi. Sudah dipakai 124 koperasi, termasuk sudah bisa bertransaksi cashless, gitu ya. Sudah bisa transaksi cashless macam mobile banking itu, ya. Kami namanya UGT Mobile. Teman-teman sudah bisa mengakses di situ. Kemudian ada usaha lagi diantaranya anggota yang di Kalimantan itu plasma sawit. Kami pun juga anggota yang di sana, kami pun juga apa mengelola sawit juga di Kalimantan. Alhamdulillah ada sekitar yang sudah produktif itu 125 hektar. Kemudian yang masih masa tanam ada 300 hektar bersama masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah itu. Ya, kemudian ada usaha yang juga untuk membackup usahanya anggota, yaitu asuransi. Asuransi. Luar biasa. Iya. Asuransi itu karena kami ketika melakukan pemberdayaan pada anggota, anggotanya kena resiko. Nah, ini kebanyakan kan modal usahanya digunakan untuk membiayai resikonya itu kan. Akhirnya kan mulai dari nol lagi, bahkan mulai dari minus. Bagaimana ini kami bisa membantu memberdayakan mereka. Kami ikutkan pada saat itu salah satu asuransi syariah juga. Ternyata tidak sesuai dengan kultur, karakter, dan budaya UMKM kan itu ya, anggota kami. Akhirnya saya punya masalah pada saat itu, kepinginnya saya komplain gitu kan. Wah, anggota saya dirugikan ini kan. Akhirnya komplain, kemudian sama Pak Ketua kami waktu itu Pak Jimahmud memperbolehkan janganlah sama syariah nanti itu tidak baik kesannya. Syariah baru muncul kok ini ada konflik. Wis berdoa saja semoga suatu ketika punya asuransi sendiri. Nah, dari situlah kami terus memohon pada Allah ya membackup resikonya orang-orang yang kami bina di anggota kami ini sehingga punya asuransi yang benar-benar membackup ya resiko-resiko yang beda pada anggota. Dan alhamdulillah ketemu Pak Safi Antonio, dibikinkanlah asuransi, ada asuransi jiwa, kemudian ada pialang, asuransi pialang. Ini pialang namanya ASKI, Asuransi Syariah Keluarga Indonesia. Kemudian ada usaha-usaha lain yang sepertinya itu adalah karena anggota ketika gagal usaha, anggota-anggota yang gak besar itu ya. Kemudian kita biayai sampai besar, kemudian besar pindah ke bank, gagal bayar. Akhirnya bagaimana pada kami asetnya diserahkan supaya dikerjasamakan. Akhirnya kami bentuk semacam properti itu untuk anggota-anggota kami seperti itu. Jadi usaha-usaha itu diantara usaha yang kami jalankan. Ada juga dengan travel karena anggota yang sudah bagus ya, bisnisnya bagus, kemudian pingin umroh haji daripada ikut yang lain, kami dirikan travel haji umroh. Alhamdulillah setiap 1 pekan kami memberangkatkan jamaah ya antara 40 sampai 50 orang per pekan. Nah, ini diantaranya. Itu usaha-usaha yang kami dirikan, Mbak. Nah, Pak Abdul Majid, apapun yang dilakukan ini formatnya adalah koperasi. Salah satu ciri dari koperasi itu adalah rapat anggota dan SHU. Nah, bagaimana pelaksanaan rapat anggota dan bagaimana berapa SHU-nya, bagaimana cara membaginya? Iya, jadi di awal memang kita untuk distribusi SHU itu kan ini Pak, kita letakkan di anggaran dasar anggaran rumah tangga.
Di anggaran rumah tangga itu SHU yang diterima itu 50%. Ya. 50%, 20% untuk dana cadangan, ya. Kemudian 5% ya, 15% itu dana sosial. Dana sosialnya 15%. Dana sosialnya 15%, 15% itu 5 ke pondok pesantren, 5 ke pondok pesantren, kemudian 10-nya itu kita bagi 3, yang 10 itu 3 untuk urusan guru tugas tadi, lembaga yang Ya. mengirimkan guru tugas tadi, Ya. guru-gurunya biar kita supply juga, kita kasih kompensasi ya. Ya. Itu 3%, kemudian juga untuk gerakan alumni yang ikut menyebarkan ya ini ya, Ya. keanggotaan itu kita kasih 3%, yang 4% kami kelola untuk kebutuhan anggota, termasuk asuransinya anggota. Kemudian 20 tambah 15 berarti 35, yang 5 itu dana pendidikan, kemudian 5 lagi itu adalah jasa pengurus, kemudian 5% lagi jasa karyawan. Nah, pengurus pengawas ya, yang 5%, kemudian 5% lagi jasa karyawan. Ya. Jadi itu Ya. SHU-nya di awal-awal cukup besar, Pak. Di Ya. awal-awal itu SHU yang bisa diberikan itu sampai 18% dahulu. Waktu Ya. bisnis-bisnis masih bagus, marak-maraknya syariah itu bagus ya. Ya. Apalagi dengan mendampingi usaha belum terkena sampai saat ini, Ya. itu SHU sampai 8%. Nah, ini kemudian terjadilah apa, semakin besar, semakin gemuk Ya. 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 Kayaknya jalannya semakin lambat. Jadi sambil membenahi beberapa sana Ya. sini permasalahan Ya. ya. Terus sampai saat ini alhamdulillah SHU kami masih yang diterima anggota itu dengan kondisi seperti ini bisa 8 sampai 9% Ya. per tahun Baik. SHU-nya. Nah, itu angka nominalnya berapa, Pak? SHU keseluruhan. SHU keseluruhan kemarin itu sampai 59 miliar, Pak. 59 miliar per Iya, tahun. yang Ya. kemarin kan fluktuatif Ya. tergantung Fluktuatif. hasil yang diperoleh Ya. gitu kan. Baik. Nah, kemudian di dalam praktek, Pak, itu kan terjadi persaingan. Nah, situasinya seperti apa? Yang BMT ini? Jadi begini, Pak, apa ya? Di dalam praktek kami sebetulnya pertama yakin ya, bahkan kami banyak membantu pendirian BMT sih ya, Ya. untuk biar bisa berkiprah seperti kami, karena Ya. saya Ya. yakin tidak mungkin kami apa ya menjangkau seluruh kawasan itu. Ya. Ya. Ada BMT Peta di Tulungagung itu kami bantu bina dari modal saat ya apa 1,5 M, saat ini sudah asetnya sudah 400 miliar selama berapa tahun? 7 tahun ini, 9 tahun sekarang. Ya. Ada BMT MUI ya, Peta Ya. itu Pasurukan Torekot Sultan Agung itu orang-orang yang Ya. biasa zikir terus banyak zikirnya Ya. itu. Ya. Kami inisiasi untuk bikin BMT, alhamdulillah terus berkembang. Ya. Ada BMT MUI di Gresik. Ya. MUI itu pada saat saya menjadi pengurus MUI Jawa Timur, kami Ya. bikinkan BMT MUI, tapi Ya. bukan Majelis Ulama Indonesia, tapi Mitra Usaha Ideal, karena Ya. basicnya orang-orang di MUI itu kan. Jadi Ya. Mitra Usaha Ideal terus berkembang sampai saat ini. Asetnya sudah Ya. 90 miliar ya. Ya. Terus banyak kami dirikan. Ya. Karena apa? Dengan persaingan sebetulnya kami bukan bersaing tapi bersanding Ya. sesama syariah Baik. ya, saling Baik. memperkuat. Ya, Jadi maksud dan saya, kami iya.
bersaing dengan lembaga-lembaga sejenis yang lain. Ya, kalau sesama lembaga keuangan, nah ini Pak, ya Ya, rata-rata ini yang membedakan kami dengan yang lain, itu kan diantaranya. ya, Kalau semisal perbankan, kami dulu punya BBR, Pak. Kami tutup, BBRS ya. ya, Kami ya, tutup, justru tidak efektif gitu kan. hmm, Karena kami tutup dan mengalami kerugian BBRS hmm, itu. Karena itu tidak ya, efektif. Di koperasi ini ada dua hal yang berbeda ya, dan itu tidak ditemukan di lembaga keuangan. ya, Karena ya, di koperasi ini yang dikelola ada financial capital, ada ya, social capital. hmm, Orang-orang cuman mengelola, termasuk sistem ya, pengawasan, penyihatan itu keuangan, ya, keuangan aja, tapi tidak hmm, bagaimana sosialnya itu dimanage dengan baik gitu. ya, ya, Ketika sosialnya ini dimanage dengan baik, justru membentuk sebuah hubungan antara anggota dengan koperasinya ya, ini tidak ya, hanya hubungan transaksional, ya, tapi justru ada hubungan spirit yang apa ya, yang menjadi pengikat kuat bahwa saya ya, disinilah yang ya, apa ekonomi saya bangkit, disinilah ya, ketenangan saya dapat, disinilah keberkahan saya dapat. ya. Itu yang saya tanamkan seperti itu, Pak. Baik, baik, Pak Abdul Majid, terakhir. Nah, sekarang ternyata BMT Koperasi Syariah berkembang begitu baik, begitu sehat. Nah, apa yang ingin diperjuangkan ke depan dan apa yang diharapkan misalnya dari pemerintah dan sebagainya? Iya, kalau di pemerintah begini, Pak, yang saya harapkan. Sementara ini kan koperasi itu dianggap sama dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Ini yang menurut Nah, saya ya, belum dipahami secara utuh ya. ya, Jadi dari definisinya kan koperasi itu kelompok usaha ya, bersama kan itu ya. Dari ya, kelompok usaha bersama ini jangan sampai karena ini usaha bersama otomatis secara regulasi peraturan kan harus berbeda dengan usaha-usaha yang didirikan oleh person-person kan itu ya, ya, person-person. Jadi orang-orang yang konglomerat yang punya duit. Ini tentunya ini beda, karakternya adalah ya, bagaimana maju bersama. Saya pikir ini kan amanat Undang-Undang 45 pasal 33 itu ya. ya, ya, Jadi dari sini harusnya koperasi ini menurut saya, harapan saya pada pemerintah, ya, koperasi ini jadikan sebuah kendaraan hmm, yang ya kan itu koperasi dan UMKM kan. Koperasi ini ya, kendaraan untuk menampung UMKM, untuk menampung pengangguran, untuk menampung orang-orang yang memulai berusaha, di ya, mana regulasinya harus diperkuat, ya, baik ya, diperkuat secara permodalan, secara aturan, dilindungi, ya, ya kan? Jangan dibenturkan atau ya, disamakan dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain. ya, Nah, kalau ini disamakan, maka tugas fungsi pokok koperasi ini akan lepas dari amanah ya, pasal 33, amanah undang-undang pasal 33 ya. itu. Oke, Apalagi baik. dibenturkan dengan P2SK dan seterusnya itu Ya, kan. oke. Baik, terima kasih sekali Bapak Haji Abdul Majid Umar, Ketua Pengurus Koperasi Syariah BMT UGT Sidogiri. Banyak Iya, sekali yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini menginspirasi kalangan yang lebih luas karena kisah sukses ini benar-benar luar biasa. Tadi bukan hanya memperbaiki ekonomi, tapi juga membina sisi-sisi sosial yang betul. luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses terus. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi Aman. wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon terima maaf kalau kasih. ada salah ucap. Oke, ya. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa.
mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi